Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, pembunuhan dan penganiayaan terhadap 2 orang wanita pemijat di Mojokerto, Jawa Timur mulai menemui titik terang. Diduga pelaku merupakan pelanggan korban. Dari keterangan saksi, sketsa terduga pelaku didapat dan disebar ke masyarakat. Aksi penganiayaan dan pembunuhan 2 orang terapis pemijat di Desa Melipir, Jetis, Kabupaten Mojokerto yang diduga dilakukan pelanggannya terjadi pekan lalu mengejutkan warga. Akibatnya 1 orang tewas, lainnya kritis. Saksi menyebut saat kejadian ia sempat mendengar teriakan korban dari dalam rumah. Tak berapa lama kemudian terlihat seorang pria tanpa busana kabur dengan motornya. Korban satu kan tak tolong. Terus setelah itu? Terus saya disuruh ngejar tersangka tadi. Yang minta tolong itu lukanya di mana, Mas? Telinga sebelah kiri. Terus yang satunya? Satunya di dalam, Mas. Korban di dalam. Kondisinya gimana? Meninggal, Mas. Pada motor beat. Berapa orang tuh, Mas? Ijen. Berapa orang? Satu orang. Keluar lewat depan atau belakang dia, Mas? Masih nih, Mas. Langsung ke sana. Oh, langsung sana. Ke timur. Kondisinya? Gak pakaian. Gak pakaian? Toys. Bugil ya? Bugil. Naik sepeda gitu? Naik sepeda beat hitam merah. Dari penyelidikan kasus ini, polisi telah mengidentifikasi terduga pelaku dalam sebuah sketsa wajah. Polisi pun menyebar sketsa terduga wajah pelaku ke tengah masyarakat. Pelaku memiliki ciri muka oval, kulit sawo matang, rambut ikal, dan usia sekitar 20 hingga 30 tahun. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Pemirsa, fakta yang terungkap dalam kasus pembunuhan wanita yang jasadnya terkubur separuh badan di Malang, Jawa Timur begitu mengejutkan. Pelaku pembunuhan ternyata anak kandung korban. Demi mendapatkan harta karun, pelaku tega menumbalkan sang ibu. Pembunuhan terjadi setelah pelaku dan ibunya menemui paranormal. Setelah identitas mayat wanita yang terkubur separuh badan di bangunan tua Desa Karangkates, Malang, Jawa Timur terungkap, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan. Mengejutkan, pelaku ternyata Arifuddin Hamdi, warga desa Sumber Pucung, anak kandung korban Mistrin. Pria berusia 35 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Jasad korban berusia 55 tahun yang merupakan seorang pedagang ditemukan setelah 2 pekan hilang di lokasi tak jauh dari warung milik korban. Peristiwa berawal setelah korban dan Arifuddin anaknya mendatangi paranormal di Blitar, Jawa Timur akhir Januari meminta petunjuk lokasi harta karun. Keduanya diminta oleh paranormal menggali satu tempat di bangunan tua di Desa Karangkates. Esoknya korban pergi seorang diri ke lokasi dan meminta anaknya tinggal di warung. Arifuddin lalu menyusul dan mendapati korban tak sadarkan diri akibat kelelahan. Ironis, bukannya menolong, pelaku justru mendorong sang ibu ke lubang yang digali dan mengubur separuh badannya. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapat bisikan gaib. Ya, jadi dia pada saat tiba di TKP itu, si tersangka ini merasa dia mendapat bisikan untuk mendorong ibunya ke dalam kubur, ke dalam lubang itu, dengan harapan nanti setelah ibunya didorong, nanti akan keluar harta karunnya. Apa? Beli harta karunnya apa? Uang atau barang? Berlian, Pak. Berlian? Iya. Dapat? Udah? Enggak dapat. Belum? Belum. Waktu itu ketemu Pak Joninya sama siapa? Itu ketemunya sama ibu saya. Sama ibu? Saat waktu belum meninggal. Polisi akan memeriksa kondisi kejiwaan tersangka. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Diduga akibat kisruh pembagian harta warisan, seorang kepala dusun dan istrinya di Tebo Jambi tewas dibunuh keponakannya. Pelaku sakit hati menuding korban menguasai hak waris ayahnya. Tommy Simanungkalit 24 tahun tak berkutik saat kepolisian menangkap di rumahnya di kawasan Sungai Tebo Jambi.
Seorang wanita histeris saat polisi akan membawa pelaku. Pelaku ditangkap beberapa jam setelah menghabisi kepala dusun Tianapal dan istrinya. Kedua korban merupakan paman pelaku. Sebelum beraksi, pelaku dan ayahnya mendatangi rumah korban di kawasan Muara Kilis. Saat Esa, istri kepala dusun, pergi ke dapur, pelaku segera menghabisi korban dengan sejumlah tusukan. Mengetahui tindakan tersebut, sang paman segera meminta bantuan ke warga. Pelaku yang panik mengejar korban dan menghabisinya. Kasus ini berlatar belakang sakit hati terhadap korban karena merasa selalu direndahkan. Tak cuma itu, pelaku juga menuding korban telah menguasai harta warisan kakeknya. Pembunuhan ini karena adanya dendam karena disebabkan pembagian harta warisan yang tidak adil. Itu korban dengan pelaku sendiri ada hubungan keluarga? Korban dengan pelaku ini pamannya sendiri. Kepolisian kini memburu SS 40 tahun, orang tua pelaku yang diduga membantu aksi pembunuhan tersebut. Pelaku terancam hukuman seumur hidup. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Budi Utomo melaporkan. Pengendara motor besar akhirnya meminta maaf setelah terkena denda maksimal Rp250.000 akibat melanggar aturan ganjil genap di Kota Bogor, Jawa Barat. 3 pengendara motor besar asal Jakarta dan Bintaro bisa lolos lantaran saat kejadian para petugas sedang istirahat sholat Jumat. Tim pemburu pelanggar PPKM mengamankan 3 pengendara motor besar yang melanggar aturan ganjil genap di Kota Bogor, Jawa Barat. Kasus ini viral setelah 12 motor besar melintas tanpa menjalani pemeriksaan PPKM. Namun dari 12 pengguna motor besar, hanya 3 yang diketahui melanggar karena memiliki plat nomor ganjil, namun melintas di Kota Bogor saat tanggal genap. Identifikasi 3 orang itu menggunakan plat ganjil, ya, dengan identitas yang pertama pengendara Harvadi menggunakan Harley Davidson warna abu-abu silver dengan plat L2271BI, ini yang viral, ya. Kemudian Fairul Rahman, 46 tahun, warga Tangerang, menggunakan Harley Davidson warna orange, nopolnya AG5177REZ. Ya. Kemudian Bapak Tanu, 32 tahun, warga Jakarta Utara, ini menggunakan Harley Davidson dengan nomor 6289ML. Ya. Sehingga 3 orang ini, sekali lagi ini bukan penindakan lalu lintas, ini adalah penindakan terkait dengan protokol kesehatan berdasarkan peraturan Wali Kota Nasib. Usai membayar denda maksimal Rp250.000, seorang pengendara moge menjelaskan tidak mengetahui aturan tersebut dan meminta maaf atas tindakannya. Sejak namanya ya tindakan ini karena memang kami tidak tahu gitu ya, tidak tahu ada pemberlakuan itu dan kami sudah diberitahu dan sekali lagi kami mohon maaf sama pengendara motor besar di Indonesia. Kemarin rencananya wisata. Pemerintah Kota Bogor menerapkan ganjil genap di akhir pekan dan pelaksanaannya akan terus dievaluasi. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Furqan Munawar melaporkan. Sesosok mayat pria ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup. Didapati bercak darah di tubuh pria 41 tahun ini, diduga korban tewas lebih dari 1 hari. Warga dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad pria yang mengambang di bantaran Kali Bekasi, Jawa Barat. Pertama kali korban ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain di sekitar lokasi. Tubuh pria yang diduga berusia 40 tahun ini sudah membengkak dan tersangkut ranting. Petugas juga menemukan bercak darah di tubuhnya. Celana panjang ya, model blue jeans, pakai kaos, laki-laki. Perawakannya kok ciri-ciri khusus Pak ada? Ciri-cirinya kalau kita lihat itu rambut cepat ya, agak gemuk. Identitas tadi diperiksa ada dompet, tapi di dalam dompet tidak ditemukan KTP atau identitas lainnya. Sehingga sementara kita sebutnya Mr. X ya. Pak, diprediksi ini udah berapa hari Pak?
Kalau ngeliat kondisi, kemungkinan antara 24 jam sampai 48 jam. Identitas korban masih diselidiki. Jasad korban juga dibawa ke RSUD Bekasi untuk divisum dan menyelidiki penyebab kematiannya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Setelah beberapa jam pencarian, petugas akhirnya menemukan seorang pelajar yang tenggelam dalam kondisi sudah tak bernyawa. Korban tewas setelah berupaya menolong temannya yang juga tewas tenggelam. Jenazah korban disambut histeris sejumlah keluarga dan teman korban. Gedeon Sima akhirnya ditemukan petugas sudah tak bernyawa setelah 19 jam pencarian di permandian air terjun Pungbunga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan di kedalaman 5 meter dalam kondisi mengambang di dalam pusaran air tak jauh dari lokasi tenggelam temannya yang akan dibantu korban. Tiba di RSUD Selewangan, jenazah korban disambut histeris keluarga dan teman-temannya. Keluarga dan teman-temannya tak menyangka korban tewas tenggelam saat berlibur bersama. Jadi dia posisi dalam air, dia tidak bisa mengapung ke atas karena arus air atau pusaran air yang begitu kuat sehingga dia tetap di bawah. Dia mengambang di bawah air ya. Usai divisum, jenazah dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Seorang anak terekam kamera CCTV di toko pakaian saat membawa kabur handphone karyawan toko. Saat kejadian, anak ini sedang berbelanja bersama ibunya. Detik-detik saat ibu dan anak masuk ke dalam toko pakaian di Jalan Budi Utomo, Kisaran, terekam CCTV. Sedangkan sang ayah berjaga di luar toko. Ibu dan anak ini masuk ke dalam toko layaknya pembeli. Tak curiga, penjaga toko melayani wanita tersebut, sedangkan sang anak berulang kali mencoba memegang handphone, namun penjaga memindahkannya. Saat lengah, sang anak memasukkan ponsel penjaga toko ke dalam celana dan kabur membawa ponsel. Korban belum melaporkan kejadian ini ke polisi dan berharap ibu dan anak tersebut mengembalikan ponsel yang mereka bawa kabur. Seorang pasien positif COVID-19 di Bojonegoro, Jawa Timur yang kabur dari ruang isolasi dan masuk gorong-gorong rumah sakit akan diperiksa kejiwaannya. Informasi lengkapnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di Sergap.